sip, sip. Oke, hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, karena kemarin kita udah belajar tentang data science. Sekarang kita masuk ke hands-on-nya untuk visualisasi data. Gimana sih caranya dan kenapa harus visualisasi data? Nah, sebelum itu kita lihat dulu di sini. Di sini saya dapat data dari Tableau. Di sini ada banyak banget data sebenarnya. Ada dari World Bank, terus data Amazon, London Borough, sama yang lain gitu. Nah, di sini untuk contoh hari ini kita pakai contoh yang saham Amazon. Tahu kan ya, Amazon e-commerce terbesar di dunia, yang punya Jeff Bezos. Nah, di sini kalau teman-teman ngelihat, ini kan simbol ya datanya. Dan kalau mau dibikin grafiknya itu kan kayaknya gampang ya. Kalau di mana? Di Word atau di PowerPoint gitu. Nah, tapi what if datanya tuh kayak gini? Ini kan banyak banget kan, nggak mungkin kita masukin satu-satu kan datanya. Apalagi biasanya dari database gitu. Apa yang dilakuin? Kita pakai tools untuk visualisasi data. Nah, toolsnya ada apa aja? Karena teman-teman udah belajar tentang Python, itu saya mau tunjukin tools yang biasa saya pakai kalau visualisasiin data. Karena ini kan pasti banyak banget kan datanya, nggak mungkin kita masukin satu-satu secara manual gitu. Nah, apa yang dilakuin? Kita pakai, sebenarnya ada banyak library yang bisa dipakai, kayak, sebentar, apa namanya, misalkan di sini ada Tableau, terus bisa juga pakai Seaborn. Jadi teman-teman bisa cari aja data visualization tools. Ada yang open source, ada yang berbayar. Nah, kalau ada yang gratis, kenapa enggak kan? Nah, enaknya kalau pakai Matplotlib, ini udah ada kalau teman-teman install Anaconda gitu. Kalau belum ada juga gampang sih, tinggal install pip install Matplotlib gitu. Nah, setelah ngelihat ini Amazon Stock, ini kan kayak gini ya. Ini kan banyak gitu. Nah, gimana caranya kita bikin plottingan dari data yang banyak banget itu? Lagi kalau datanya tuh sampai ribuan gitu, sampai jutaan. Itu kan nggak mungkin kita masukin secara manual kan. Nah, teman-teman coba masuk ke Jupyter Notebook dulu, kita hands-on bareng-bareng. Bebas nih, bisa pakai Jupyter Notebook, bisa pakai Google Collaboratory, atau mau pakai Visual Studio Code juga boleh. Bebas. Biasanya udah otomatis ada di package-nya, jadi nggak perlu di-install lagi. Tapi kalau masih belum bisa di-install lagi. Oke, pertama teman-teman coba import dulu library-nya, matplotlib.pyplot_splt. Coba saya copy ya di chat. Misalkan kita mau stock price-nya itu berdasarkan data yang ini, Amazon 601, 531. Lima tujuh dua, 614, 697.
16741. Ini saya copy juga di chat biar teman-teman bisa lihat. Sampai mana? 741, 765, 789. 24, 763. 763. Nah, misalkan kita punya list untuk harga saham dari Amazon. Kita coba run. Kita run dulu. Sebentar. Ini perlu di refresh dulu. Oke. Kita udah clearin ini dulu. Pertama kita run ini dulu. Kalau ini lancar, biasanya langsung masuk ke line berikutnya. Nah, kita run lagi line yang ini. Dan ini juga lancar. Next, kita mau nge-plotting. Ternyata trennya dari saham Amazon tuh kayak gini. Jadi kadang turun, terus naik, terus turun lagi, terus datar gitu. Nah, biasanya nanti kalau teman-teman jadi bisnis analis, yang dikerjain kayak gitu. Jadi kan nggak mungkin nunjukin kayak gini kan. Ini bakal ngebosenin banget gitu. Apalagi buat stakeholders yang waktunya tuh sebentar gitu. Mereka tuh pasti pengen langsung tahu intinya tuh apa gitu. Makanya kita interpretasiin dengan bantuan plottingan ini, dengan Matplotlib, dengan visualisasi data gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Atau coba siapa ya? Rizka Septiani mungkin bisa. Mungkin ada problem atau lancar? Oke, next. Kalau nggak ada problem, berarti bagus. Next, kita coba misalkan datanya tuh lebih, apa ya, misalkan kita coba pakai data buatan kita sendiri. Nah, kita pakai NumPy. Ini salah satu library yang udah otomatis ada juga di Python. Namanya NumPy. Teman-teman bisa import NumPy as NP. Nah, ini maksudnya apa nih? Arrange. Arrange ini bukan menyusun ya, bukan. Itu R-nya kalau R-nya double. Kalau ini tujuannya untuk generate number dari, ini maksudnya apa nih? Ini data awalnya range 1,0 sampai 14,0 dengan interval 0,5. Jadi ada 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 sampai 14,0 gitu. Nah, misalkan kita run ini. Terus yang bawah juga mungkin bisa siapa ya? Kita coba yang nggak on cam di sini. Farhan Arik. Farhan Arik, halo. Halo, Farhan Arik. Halo, halo. Mikrofonnya nggak bisa ya?
Oke. Halo, halo. Oke, udah bisa ya. Coba Farhan baca code ini gimana? NP arrange, ini maksudnya apa? Ini apa? Ini apa? Sabar. Ini based on PDF yang tadi bikin bukan sih? Bukan. Oh, kalau kayak gitu. Kalau dari yang Farhan tahu, ini apa nih? NP arrange. Barusan yang dijelasin. Nggak tahu, Bu. Tadi lagi ke Farel sebentar mau ngecek. Oke. Jadi untuk yang ini, contoh, coba ya dikasih contoh ya. Untuk yang ini cara bacanya. NP arrange tuh kita generate number dari range 1,0 sampai 14,0 dengan interval 0,5. Contohnya 1,0, 1,5, terus 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, dan seterusnya sampai 14,0. Nah, kalau ini gimana? Ini berarti range-nya berapa, terus intervalnya berapa? Kalau ada yang bisa bantu, Farhan. Belum tahu, Bu. Yang lain mungkin. Oke, coba Farhan mau lempar ke siapa? Ada, Bu. Coba Adek. Ini range berapa sampai berapa, terus intervalnya berapa? Tadi di setting Zoom-nya. Kurang tepat Adek. Jadi kalau yang ini intervalnya 0,1. Jadi ini kalau dibikin kalau di print, misalnya ini kita coba print ya. Misalkan kita tambahin print list B. Nah, ini interval 0,1 tuh maksudnya setelah 1,0 itu 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 sampai nggak sampai 20,0 tapi sampai 19,9. Karena kan ini range kan. Gitu. Misalkan lagi untuk yang pertama tadi yang list A. 1,5 karena ini 1,0 sampai 14,0 range-nya. Berarti yang pertama itu 1,0. Terus karena intervalnya 0,5, berarti dari data yang pertama, data poin yang pertama itu ditambah 0,5. Jadi 1,5, terus tambah 0,5 lagi jadi 2,0, 2,5, 3, jadi kelipatan gitu. Kelipatan 0,5. Yes, betul. Lengkap. Kelipatan. Gitu. Yang di paling kanan, betul. Ini untuk yang interval. Kelipatannya. Kalau ini untuk range awal, ini range akhirnya. Tapi range akhirnya itu nggak dipakai. Jadi dikurangi sama intervalnya 0,5. Jadi misalkan ini 14,0, itu nggak 14,0 yang terakhir, tapi 14,0 dikurangi 0,5, jadi 13,5 gitu. Oke, clear semuanya?
Mungkin kalau yang udah oke bisa kasih reaction, jempol, or anything. Oke. Next, ini apa nih? Ada subplot, terus ada subtitle. Nah, sini kita bisa lihat di website Matplotlib-nya. Ini sebenarnya ada banyak banget gitu kalau teman-teman mau coba-coba. Nah, kalau ini yang tadi subplot nih maksudnya gimana nih? Jadi ketika kita mau bikin apa namanya plottingannya itu bisa apa ya sekaligus gitu. Nah, contohnya gimana? Kita bisa run ini. Nah, jadi kelihatan nih, ini untuk yang plottingan list A. Ini plottingan list B, ini kan kelihatan nih beda nih, 0, 10, 20. Ini 0, 100. Ini 0, 25, 50 gitu. Nah, kenapa? Karena ini 131. Ini maksudnya gimana nih? 131. 131 itu maksudnya ke bawahnya 1, ke sampingnya 3, menyampingnya 3 gitu. Terus ini apa nih? 1, 2, 3. Ini urutannya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga gitu. Nah, sebelum bikin apa namanya subplotnya itu dipanggil dulu plt.figure kurung buka kurung tutup. Terus nanti baru dimasukin subplotnya. Ini 131 itu maksudnya yang pertama. Terus plotting data yang mana? Nah, itu tinggal masukin listnya atau array-nya gitu. Misalnya di sini masukin yang list A. Gitu. Terus ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, misalkan kita coba ya. Kita coba 3, 1, 1. Terus 3, 1, 2. 3, 1, 3. Ini bakal jadi kayak gimana nih? Coba ya, Farel. Kalau kita ganti, tadi kan 131, sekarang jadi 311. Ini bakal berubah gimana nih gambarnya? Lebih lebar bukan, Bu? Kurang tepat. Coba yang lain, coba ya. Dinda Yurendira. Apa yang akan terjadi kalau kita ubah? Tadi kan 131, terus 132, 133. Atau yang lain ada yang mau coba menebak? Kalau tadi kata Farel itu lebih lebar. Lebih lebarnya gimana tuh? Ke samping atau gimana? Oke, daripada penasaran, langsung kita run aja. Ini hasilnya bakal ke bawah. Jadi 3 kali 1. 3-nya ke bawah, 1-nya ke samping gitu. Gitu. 1, 3, 1. Ini kita balikin lagi. Ini jadi ke samping. Jadi horizontal, kalau tadi jadi vertikal. Tergantung dari kodenya ini, 1, 3, 1. 1 ke bawah, 3 ke samping, atau 3 ke bawah, 1 ke samping gitu. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya? Oh ya, untuk subtitle ini maksudnya judulnya ya, judul dari grafiknya. Misalkan kita mau ganti 3 grafik horizontal. Nah, ini judulnya jadi 3 grafik horizontal. Kalau teman-teman penasaran lebih jauh lagi, tuh bisa banget. Ini coba saya share linknya. Ini kalau mau di-labelin kanan kirinya. Misalkan kita mau labelin
y label, misalkan di sini ya. Misalkan kita mau tambahin di sini label di koordinat y-nya. plt.y label. Jangan lupa kita pakai string. Misalnya apa ya? Stock price. Amazon stock price. Nah, ini nanti di sampingnya bakal ada tulisannya Amazon stock price. Gitu. Terus kita balik lagi nih. Kita coba yang lain. Coba apa lagi nih? Ini kalau ini maksudnya gimana nih? Ini kalau ada dua koordinat X sama Y. Misalkan kita mau ngeplotting koordinat 1.1, 2,4, 3,9, 4,16. Nah, ini pakainya kayak gini. Jadi array yang X sama array yang Y itu dipisah. Terus nanti baru ditulis axis-nya tuh berapa, baru nanti di-show. Terus ini juga sama kayak yang tadi, ini untuk generate. Jadi arrange itu untuk mengenerate number dari interval dari range tertentu dengan interval tertentu gitu. Kalau nggak ada intervalnya bisa nggak? Bisa. Cuma nanti selisihnya 1. Misalkan ya, kita coba generate print np.arrange berapa ya? 0 sampai 20. Nah, misalnya kita nggak pakai interval. Nah, itu hasilnya 0 sampai 19 gitu. Jadi bisa aja sih kalau nggak pakai interval, tapi intervalnya jadi 1 gitu, default-nya. Terus, nah apa gunanya ini? Gunanya ketika teman-teman bikin suatu program yang itu complicated banget, kayak misalkan contohnya waktu saya coba share salah satu plottingan waktu saya skripsi ini. Nah, misalkan di sini saya mau ngeplotting hasil error sum-nya. Ini kan nggak mungkin di print, nggak mungkin dibikin satu-satu gitu, karena angkanya tuh gede banget gitu. Nah, makanya kita pakai bantuan tools ini tadi, Matplotlib, atau bisa pakai yang lain sih, Seaborn, terus ggplot juga bisa, Tableau juga bisa. Tapi karena saya pakai Python, ngodingnya juga pakai Python, ya udah sekalian aja pakai Matplotlib gitu. Misalkan di sini dari epoch ke 0 sampai ke 9, tuh mau di plotting, nunjukin ke dosen pembimbing atau penguji kan bentuknya tabel gitu banyak gitu, nggak mungkin kan, itu nggak enak banget dilihatnya. Makanya kita pakai visualisasi data ini gitu. Nah, ini contohnya. Terus misalkan ini banyak banget, gimana nih, nggak mungkin kan dibikin secara manual gitu, kita masukin datanya satu-satu gitu, itu nggak mungkin banget, bakal makan waktu. Nah, saya coba share screen lagi. Nah, gimana saya dulu bikin plottingannya. Jadi ini waktu saya skripsi, source code-nya saya taruh di mana, di sini. Jadi ketika udah running, terus udah dapat error sum-nya, itu nanti dimasukin ke list dari LST error-nya gitu. Jadi kan awalnya kita bikin LST error data list kosongnya dulu, empty list-nya dulu, empty array-nya dulu, terus nanti di append
setiap kali itu masuk, setiap kali apa namanya looping kan, looping for, terus nanti dimasukin di append sampai banyak, terus nanti baru diplot. Terus masukin Y labelnya untuk yang di samping, X labelnya untuk yang di bawah, terus di show. Dan hasilnya yang tadi gitu. Sama, ini juga sama sih, sama aja. Jadi awalnya kalau teman-teman mau bikin plottingan dari looping, itu caranya bikin empty list-nya dulu atau empty array, terus habis itu pastinya loopingannya, bisa pakai for atau pakai while gitu. Terus nanti di append ke empty list-nya yang tadi gitu. Nah, tadinya tuh empty gitu list-nya. Terus nanti di append, dimasukin ke list yang kosong tadi. Baru nanti di luar, ini teman-teman lihat ini kan ada apa namanya jarak gitu. Ini untuk ngebedain. Ketika udah beda scope, ini bakal berhenti gitu. Berhenti ngappend. Baru di plotting gitu. Begitu teman-teman. Kalau teman-teman pakai Matplotlib. Oke, balik lagi ke sini. Sampai sini ada pertanyaan? Bu, kalau saya pakai VS Code, nggak import matplotlib.plyplotnya kok dibilangnya ini ya, module not found. Nah, kadang-kadang juga gitu sih. Kalau saran saya tuh coba pakai ini aja, Jupyter Notebook. Karena kadang VS Code tergantung apa ya, nempatin waktu kita install Python-nya sih, atau Anaconda-nya. Jadi perlu ngatur environment-nya. Jadi coba di googling aja itu ngatur environment-nya gimana. Tapi untuk sementara pakai Jupyter Notebook dulu aja dari sini, dari coba ya saya desktop. Caranya Anaconda Navigator. Nah, dari sini di launch Jupyter Notebook. Jupyter Lab juga bisa sih, cuman lebih enak Jupyter Notebook karena nggak perlu internet untuk pakai. Balik lagi ke Safari. Ada pertanyaan yang lain? Sampai sini ada yang masih bingung, ini cara ngebikin subplotnya, terus plottingannya, atau ada pertanyaan? Iya, mungkin Ade bisa langsung open mic aja kalau ada pertanyaan. Oh, kan nggak bisa ya mic-nya ya? Oke. Bisa lewat chat. Kalau yang lain ada pertanyaan tapi malu juga, bisa lewat chat ya? Oke, nggak apa-apa. Mau tanya apa, Ade? Oh, yang ini? Yang lain keberapa, Ade? Oke, yang subplot ya, masih bingung. Oke. Kita coba bikin yang lain ya. Misalkan jangan kayak gini. Misalkan kita bikin ini 2, terus ini kita bikin 3. Kalau subplotnya ini misalnya 131 ya. Kita coba yang lain, misalkan 1 kali 2. Yang jadinya 121, terus 122,
Atau di mana ya? Atau 2x2 ya. Coba kita bikin 2x2. Jadi nanti ada di sini ada 4 grafik. 2, 2, 2, terus 2, 2, 1. Wait. Ini 2, 1. Kita coba ini dulu deh, biar nggak bingung. 2, 1, 2. Nah, ini kita komen dulu. Apa yang akan terjadi kalau kita bikin subplot kayak gini. Ini kan 2x1. Harusnya kan kalau tadi kita udah belajar, kalau 2x1 berarti kan maksudnya ke bawah kan. 2 ke bawah 2, ke sampingnya 1. Nah, ini berarti nanti ke bawahnya jadi 2, sampingnya jadi 1. Kalau kebalik gimana? Kalau dibalik 1, 2, 1, 1, 2, 2. Jadinya ke bawah 1, ke sampingnya 2 gitu. Gimana, Adek? Masih bingung? Yang angka ketiga itu nunjukin apa ya, Bu? Yang ini ya? Angka ketiga yang mana tuh? Yang ini? Angka ketiga. Oh, ini ya, ini. Yang angka ketiga, ini maksudnya urutannya. Urutannya. Oke, ini urutan ke-1. Jadi yang ini hasil plottingan dari list A. Yang pertama. Ini yang kedua, hasil plottingan dari list B. Ini sebenarnya nggak harus urut. Misalkan ini 1, 2, 2. Terus misalkan ini kita pindahin ke atas gitu. Ini jadi 1. Tapi berarti ini harus diganti dulu. 1, 3. Misalnya 1x3 ya. Terus ini 1, 3, 1, posisi yang ke-1. 1, 3, 3, posisi yang ketiga. Sini posisi yang kedua. Nah, ini untuk plottingan yang list A. Ini plottingan list C. Ini plottingan list B. Gitu. Gimana, Adek? Udah oke atau makin bingung? Oke. Selain Adek, ada yang mau tanya lagi? Sebenarnya masih banyak banget yang bisa teman-teman explore. Bisa langsung lihat di website resminya, gitu, officialnya. Kalau mau lihat contoh-contohnya juga bisa. Ini banyak banget. Ini bakal dipakai banget kalau teman-teman jadi business analyst. Business intelligence analyst. Gimana kalau bikin scatter, terus kalau mau bikin titik-titik gitu, mau bikin spektrum, terus yang lain-lain, ini banyak banget bisa dicoba-coba. Nah, biasanya juga, kita balik lagi ke yang tadi. Biasanya bisa dalam bentuk titik-titik juga sih, titik-titik kayak gini. Jadi nggak harus selalu kayak gini gitu, nggak harus. Ada banyak variasi, itu tergantung mau pakai yang mana gitu, kayak misalkan ini, gitu. Formatnya kalau defaultnya itu blue, jadi kalau kita bikin itu kan otomatis blue gitu warnanya, warna biru. Kalau mau coba yang lain juga bisa, row itu maksudnya jadi red gitu. Itu bisa dilihat juga di dokumentasinya kalau pengen tahu lebih lengkapnya. Misalkan apa ya?
Bisa lihat modules-nya, itu ada banyak banget. Soalnya nggak pengen pakai lines, pengen pakai grid, atau pengen pakai yang lain, bisa dicoba-coba. Gitu. Nah, sebenarnya tadi juga mau coba itu sih. Mau coba Tableau juga, cuman kayaknya ada masalah nih internet saya. Sebenarnya sama aja sih kayak gini. Cuman kayak lebih, apa ya, biasanya yang benar-benar awam gitu, yang benar-benar belum pernah nyoba ngoding tuh biasanya pakai Tableau gitu. Oh, teman-teman kan udah pernah gitu ngoding Python. Tableau tuh bisa pakai JSON, bisa pakai Excel, nanti datanya dimasukin, terus dipilih nanti kolom yang mau dibikin visualisasinya. Terus nanti misalnya mau dimanipulasi dulu datanya, misalkan based on apa gitu, country atau yang lain. Kalau mau diedit juga bisa gitu. Sebenarnya sama aja sih, sama kayak Matplotlib. Cuman kayak kalau ini buat yang Tableau tuh buat yang benar-benar nggak pernah ngoding gitu. Kalau Matplotlib tuh ya karena udah ada di Python, jadi nggak perlu download lagi. Karena juga lumayan gede sih ukurannya, sampai hampir 1 giga. Gitu. Oke, itu aja sih untuk materi hari ini, data visualisasi. Selebihnya teman-teman bisa coba sendiri gitu. Ada pertanyaan lagi yang lain sebelum ditutup? Karena udah asar juga. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Makasih banyak buat teman-teman semua yang udah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam, makasih Bu.